Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertamban yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertamban di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosiana di tempat maha tinggi." Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sehari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan, sidang jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu saya membagikan tema bagi kita semua, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sekali lagi, tema kita pada hari ini, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari Paskah. Di mana kita tahu hari Paskah adalah di mana Yesus telah mengorbankan dirinya, untuk kita orang yang berdosa, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan dan mati, dikuburkan dan bangkit kembali, jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah proses yang dialami Yesus. Yang pertama, kita boleh melihat di sini bagaimana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ini menandakan bahwa sebentar lagi Yesus akan ditangkap, sebentar lagi Yesus akan diserahkan, sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia ingin memperlihatkan kepada orang Yerusalem bahwa dialah raja yang sesungguhnya,
bahwa dialah juru selamat yang sesungguhnya. Sehingga ketika Yesus dieluk-elukkan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, artinya Yesus dipuji, Yesus disambut, dan banyak orang menyongsong Yesus ketika dia datang ke Yerusalem. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memperlihatkan dirinya di Yerusalem. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah, yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini menandakan bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan. Namun sebelum dia diserahkan, dia memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kadang bertanya, kenapa mungkin orang yang belum mengenal Yesus Kristus sepenuhnya ataupun sama sekali, kenapa dia seorang raja namun dia mengendarai seekor keledai saja? Kalau kita tahu jemaat Tuhan bahwa raja itu ketika datang pasti akan disambut dengan karpet merah, dengan tari-tarian, bahkan juga dengan mungkin alat musik, dengan kendaraan yang mewah. Namun ini dia menunjukkan kerendahan hatinya sebagai raja, bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk disanjung-sanjung, bukan gila-gila hormat seperti raja yang ada di dalam dunia, tapi dia menunjukkan bahwa dia punya kasih bagi semua orang. Dia mau mengasihi semua orang, dia melayani. Semua ada pada Yesus, ada pada diri Yesus. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita mau belajar Yesus dieluk-elukan. Ketika Yesus dieluk-elukan, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang. Dia disambut, dikatakan Hosiana, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang. Banyak orang menyambut dia dengan rantai-rantai, dengan daun-daun, sambil melemparkan daun-daun. Sambil Yesus lewat, mereka menyambutnya dengan kesederhanaan. Namun kalau kita melihat raja yang ada di dalam dunia ini, ketika datang disambut dengan segala kemewahan, namun berbeda dengan Yesus. Yesus bukan raja yang seperti yang ada di dalam dunia ini, namun dia hanya menunjukkan bahwa dialah raja yang sesungguhnya, yang mau mengorbankan dirinya untuk semua orang. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, mau mengingatkan kita jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sebentar lagi Yesus akan ditangkap, sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Dan sebelum dia disalibkan, dia mau menunjukkan, dia mau mengatakan, dia mau menyampaikan melalui kedatangannya ke Yerusalem bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Sehingga ketika dia datang, Hosiana bagi Tuhan, diberkatilah yang datang kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Hosiana itu sebuah pujian penyanjungan yang tinggi. Oleh karena itu jemaat yang berkati Tuhan, saya merindukan melalui Paskah yang akan nanti kita akan rayakan, kita merenungkan dalam beberapa minggu ini. Sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati Paskah. Kita merenungkan, apakah kita sudah benar-benar mempercayai dia sebagai juru selamat kita, Mesias kita, Raja kita. Mari kita renungkan supaya ketika nanti dia ditangkap, disalibkan, kita tidak menyangkal dia. Kita tidak seperti Yudas, kita tidak seperti Petrus, namun kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sekalipun orang-orang banyak mengejek kita,
mengucilkan kita, bahkan menjauhi kita karena kita menyembah Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus datang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita sampaikan kepada Yesus? Yesus datang ke Yerusalem, banyak orang mengeluhkan dia, memuji dia. Dan demikian juga jemaat Tuhan, kita memuji dia melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita menyongsong dia, kita sambut dia dalam hati kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta langit dan bumi. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, bagaimana Yesus diolok-olokkan di Yerusalem. Banyak orang menyongsong dia, menyambut dia sebagai Raja, Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami merindukan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh diberkati, boleh menyongsong dan menyambut Engkau sebagai Raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berkati jemaat Tuhan seluruhnya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.